Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Buka, beresin dulu ini. Taruh nih nanggung. Dia ngomong dia. Ya, sini aja Pak ngomongnya Pak. Nah, ini ngomong Pak. Pak, betul ada Wamenhut rencananya Pak? Semuanya prerogatif Presiden ya, kita tunggu beberapa saat lagi siapa yang nanti akan menjadi partner saya sebagai Wamen Kehutanan. Harapannya siapa Mas? Saya belum tahu apa sebenarnya. Berarti ada Wamen yang dilanjut. Siapapun yang ditunjuk Pak Presiden, ya tentu ini adalah keputusan beliau, hak prerogatif beliau. Saya akan bekerja keras nanti sudah dengan struktur acara pelantikan baru bisa yang kuat sama Pak Jamari, Prof kenal nggak? Jamari Caniago ini sosoknya seperti apa sih Prof? Pak Jamari saya kenal dulu Pangkostrat pada tahun 1999 kalau nggak salah, tapi sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Apabila Tapi kalau dia jadi Menko Polkam bagaimana pandangannya dia? Cocokkah? Ya kalau dia jadi ya bagus ya, orang yang punya integritas cukup tinggi ya. Dulu Pangdam Jawa Barat ya, Pangdam Siliwangi sebelum menjadi Pangkostrat, tapi setelah itu saya tidak mengikuti lagi ya, karirnya beliau dan lama tidak kedengaran, sekarang muncul lagi namanya. Ya mudah-mudahan saja beliau dilantik sebagai Menko Polkam menggantikan Pak Budi Gunawan, dan saya kira kalau itu dilakukan betul-betul orang yang sudah dipilih oleh Pak Presiden. Menurut Prof, kenapa pertimbangan Presiden memilih orang lama gitu? Kapasitas gitu ya Prof ya? Kapasitas ya Prof ya? Cocok ya Prof? Ini aja tadi saya barusan bertemu dengan kita tunggu aja di dalam. Terima kasih. Jawabannya standar ya. Yang lain dong Pak biar beda. Dan menampung aspirasi yang disampaikan, dan ada 2 poin yang juga mereka tanyakan mengenai mahasiswa Khairik Anhar ya, mahasiswa Universitas Riau yang sedang ditahan, dan saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Saya sebenarnya sudah bertemu dengan beliau waktu berkunjung ke Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, dan tetap ditahan sampai sekarang karena beliau itu admin dari medianya Yayasan Lokataru. Jadi masih ditahan, dan saya kira sudah cukup dilakukan pembelaan. Yang penting saya memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM, dan dia sudah sudah diperiksa menurut KUHAP, dan silahkan dilakukan pembelaan. Yang terakhir juga mereka menanyakan mengenai Bima Permana Putra ya, salah satu yang disebut oleh Kontras sebagai orang hilang. Tadi polisi juga memberitahu saya bahwa Bima Permana Putra sudah ditemukan di kelenteng di Malang, Jawa Timur. Dia dinyatakan hilang di Glodok pada waktu terjadi kerusuhan akhir Agustus yang lalu, tapi polisi sudah menemukan yang bersangkutan itu ada di sebuah wihara atau kelenteng di Kota Malang, dan sudah diambil oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Enggak itu? Apa undangannya Pak? Prof, selamat sore Prof. Sedikit Prof, apa yang mau disampaikan hari ini? Kita jangan apa Prof? Ya, saya hari ini diundang untuk menghadiri pelantikan kabarnya, tapi tidak tahu siapa yang dilantik, berapa orang, dan kita tunggu aja habis pelantikan nanti baru dapat dikomunikasikan apa yang terjadi ya. Jadi itu aja. Hal lain yang ingin saya sampaikan, tadi saya barusan menerima delegasi BEM-SI ke kantor saya dan berdiskusi tentang banyak hal. Kami terima masukan-masukan dari mereka semua, dan mereka tadi mempertanyakan tentang satu orang mahasiswa Universitas Riau namanya Khairik Anwar yang ditahan Polda, dan saya sudah cek dia masih ada di dalam tahanan, nggak dia apa-apain.
dan diperlakukan dengan baik dan sudah menjalani proses pemeriksaan. Satu lagi yang ditanyakan mengenai Bima Permana Putra yang oleh Kontras tersebut hilang beberapa waktu yang lalu ya, dan sekarang sudah ditemukan ada di kelenteng atau di wihara di Kota Malang, Jawa Timur. Jadi tidak dihilangkan paksa seperti yang dibilang Kontras, tapi bagaimana ceritanya dia ada di Glodok, tiba-tiba ditemukan di kelenteng Malang itu ya nanti ditanya aja yang bersangkutan kenapa ada di sana. Sudah dikoordinasikan dengan polisi juga atau mungkin dari pemerintah langsung mengarahkan untuk bisa dikembalikan ke keluarga? Saya mengkoordinasikan dengan pihak Polda Metro Jaya, mereka yang oleh Kontras disebut sebagai hilang itu, dan dilakukan pencarian. Satu baru ketemu, dua lagi masih belum ketemu. Jadi memang ditugasi pihak kepolisian untuk mencari yang bersangkutan supaya ditemukan. Dari polisi sudah bilang bahwa dari pihak keluarga sudah dikomunikasikan atau? Belum sedetail itu, tapi saya sudah dilapori bahwa Bima Permana Putra itu sudah ditemukan ada di Lenteng di Malang. Pak, soal reformasi Polri, kalau dari Pak Presiden rencananya apa sih? Mungkin nanti kalau ketemu Pak Presiden saya akan tanya beliau bagaimana kelanjutan dari Komisi Reformasi Polri itu. Kapan akan dilantik nanti kami akan tanya dari sudah ini ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masuk Atmo. Aman. Di studio katanya masuk Atmo, Mar. Yuk mundur lagi yuk, balik ke posisi. Anakku mana anaknya? Cuma ganti nama aja. Ya, pemirsa, kembali baru saja ada yang tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Terpantau tadi ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan terakhir ada Menko Kumham Ibipas Yusril Iza Mahendra. Tadi pada saat diwawancara oleh media menyampaikan akan menghadiri pelantikan, namun belum tahu siapa yang akan dilantik. Ya nantilah, kan sudah ya. Nanti. Pak Erick Thohir menjadi Menpora nih Pak, Bapak ada tanggapan nih? Selamat mengemban amanah ya. Jadi ditarik ke PAN nggak Pak? Erick Thohir Pak? Sahabat. Kalau mungkin apa? Masih ada niat. Sahabat. Berarti mungkin dong Pak? Apa tuh? Kemungkinan Pak Erick ditarik dari PAN juga Pak? Kok ditarik? Sahabat. Kami satu kampung, sahabat ya. Makasih Pak. Ainus nelpon mulu dah. Bro, nelpon Nali dah. Apaan? Undangan apa? Oh, kata undangannya ada pelantikan. Udah gitu aja. Pandangan PAN soal reshuffle gimana Pak? Pandangan PAN sebagai reshuffle untuk reshuffle? Kok pandangan itu hanya Bapak Presiden kok. Ada berapa jabatan Pak dalam undangan itu? Nggak ada, pokoknya diundang gitu aja. Tapi habis itu ada rapat nggak Pak dengan Presiden? Ada rapat pelantikan dengan Presiden? Oh, belum tahu ya. Ayo, makasih ya, makasih. Ya, pemirsa, kembali ada yang tiba di Istana Kepresidenan, yaitu Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan juga tadi terpantau ada Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin telah tiba di Istana Kepresidenan. Belum diinformasikan secara detail, pemirsa, terkait dengan pelantikan siapa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada sore hari ini, yang tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh, pelantikan akan dilakukan pada pukul 3 sore atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terpantau pemirsa di Istana Kepresidenan Jakarta saat ini, para rekan media tetap bersiaga di pilar pintu masuk ke dalam Istana Kepresidenan Jakarta. All hail. Sejumlah menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih terpantau tiba di Istana Kepresidenan Jakarta,
yang secara bersamaan kompak mengenakan peci, pakaian jas hitam dan juga dasi berwarna biru. Terpantau pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih telah tiba. Tadi yang terakhir telah tiba ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menkom Digi Mutia Hafidz, Kepala BGN Dadan Handayana. Ngambil gambar ya. Sama TNI bagaimana ngelihat? Ya tentunya beliau adalah senior TNI yang luar biasa ya. Menurut saya memiliki rekam jejak yang tidak perlu diragukan lagi. Dan tentunya punya pengalaman baik di level strategis maupun lapangan yang juga sangat lengkap. Gitu. Kalau Pak Ferry, Pak Ferry, kenapa? Pak Ferry jadi wamenaker nggak? Masuk ke wamenaker? Kabarnya. Demokrat nambah satu lagi. Ya tentunya kita tunggu dulu saja. Saya belum tahu. Secara pasti saya takutnya tidak. Tidak pas begitu. Kompak nih Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih berseragam pakai kopiah, berarti ada pelantikan. Mengkonfirmasi ada pelantikan. Iya, saya dengar begitu. Tentunya saya diundang untuk bisa menghadiri juga. Nanti kita lihat ya siapa yang dilantik atau mana saja. Saya belum bisa berkomentar dulu ya. Spill tipis-tipis nggak boleh, Mas. Yang baru mau dilantik hari ini, Mas. Kenapa? Ada pesan nggak untuk yang mau dilantik hari ini? Atau penambahan wamen-wamen? Kenapa? Ada penambahan wamen. Oke, terima kasih. Bagi yang para dilantik ada pesan nggak, Mas? Ya pokoknya kita fokus bekerja membantu Bapak Presiden untuk bisa mencapai segala target pembangunan dan semoga pemerintah bisa membawa perubahan-perubahan yang semakin baik ke depan untuk rakyatnya. Tapi artinya resmi ada pelantikan nih hari ini di sana. Saya tidak tahu. Ya, Mas. Terima kasih. Tadi Agus Harimurti Yudhoyono juga sudah datang. Dikit Mas saya. Dikit aja. Kenapa? Undangannya hari ini terkait apa, Mas? Saya tidak tahu secara pasti ya. Yang jelas saya diundang ke istana dan kita lihat saja, kita tunggu saja apa yang akan terjadi di dalam, gitu. Dalam undangan ada berapa pejabat yang bakal dilantik? Saya tidak tahu, tidak diberitahu di situ. Undangannya baru hari ini atau? Baru saja. Demokrat tambah posisi wamenaker ya, Pak? Nanti saja ya, setelah ini ya, biar kenapa? Iya nih, senyumnya iya ya. Kita selalu optimis dan selalu berharap bisa mendukung presiden. Makasih ya, makasih. Punya jawaban yang beda kan? Makasih ya Bu Nata ya. Makasih ya Bu Nata ya. Oke, udah dikasih Nata. Ya, abang main-main dong makanya. Ya pemirsa, semakin banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Yang terakhir tadi ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang turut hadir dan tetap mengenakan jas dan juga peci dan dasi berwarna biru. Baik, pemirsa, sembari kita menantikan kedatangan dari Menteri Kabinet Merah Putih ataupun calon yang akan mengisi kekosongan dari Menko Polkam dan Menpora, kami akan kembali menyapa pengamat politik. Ada Pangi Syarwi. Bang Pangi, masih bersama saya? Masih Bang Kevin. Baik, Bang Pangi, ini nampaknya sudah semakin terang banyaknya menteri-menteri yang datang dan juga wakil menteri. Anda melihat seperti apa Bang Pangi, dan nampaknya sebentar lagi akan segera dimulai. Tadi informasinya sekitar pukul 3 sore dan mereka semua sama mengenakan dasi berwarna biru, Bang Pangi. Ya, nampaknya memang
ini akan ada perombakan tidak hanya 2 pos tadi, ada mungkin mengisi yang pos-pos wakil menteri yang masih kosong, termasuk mungkin menggeser posisi-posisi lain gitu. Jadi ini yang nanti perkembangannya, apakah memang akan ada kejutan-kejutan tambahan yang lain gitu. Jadi bisa kita pastikan nanti ini akan menarik ya, karena banyak juga menteri-menteri yang datang tadi justru nggak mau komentar gitu, karena juga takut salah komentar kan. Jadi intinya kalau kita cermati dari nama-nama yang hadir hari ini kan memang ada beberapa nama yang kemungkinan akan bergeser, ada penambahan dan seterusnya gitu. Jadi kita lihat saja nanti. Intinya begini, hak prerogatif itu kan nggak boleh harusnya digunakan hak prerogatif itu memang haknya presiden gitu. Tetapi kemudian presiden juga harus hati-hati untuk tidak serampangan gitu, untuk mengganti yang kemudian itu tidak penuh kehati-hatian. Nah, karena kehati-hatian inilah presiden mungkin sangat jeli betul mencermati apa yang menjadi kemampuan selain integritas, yaitu psikologis maupun ideologi, termasuk kepentingan orang-orang yang betul-betul loyal kepada presiden. Nggak boleh loyalitas ganda gitu. Nah, kita melihat nama-nama yang datang per hari ini itu kan adalah menteri-menteri yang sudah menjabat ya. Nah, kemungkinan kan mereka menghadiri pelantikan, tetapi nama-nama baru yang muncul ini kan nggak banyak ya. Jadi ada Zaman Caniago, ada tadi siapa Mahfud MD, apakah hadir atau enggak ya? Tadi ada ibu-ibu dari mana tadi? Kemudian ada Pak Erick Thohir, itu pun menteri lama sebenarnya. Jadi saya belum melihat sejauh ini nama-nama di luar menteri selama ini ada enggak gitu? Yang cukup menonjol, yang kita lihat hari ini belum terlalu banyak sih gitu. Nama-nama baru itu, tapi yang hadir hari ini yang dipanggil kan menteri-menteri lama ini kebanyakan ya, dan mereka juga hanya untuk menghadiri pelantikan gitu, saya lihat. Baik, Bang Pangi, saya menjadi teringat dengan statement Anda tadi bahwa kemungkinan ada 2 untuk mengisi kekosongan posisi 2 menteri atau membongkar pasang kabinet secara keseluruhan. Anda melihat lebih arah kemana nih, Bang Pangi? Ya, kalau tidak terlalu banyak yang baru yang datang ya, ini berarti hanya seolah memang nggak akan terlalu. Tapi saya meyakini ini bongkar pasangnya reshuffle jilid 2 ini. Jadi nggak mungkin ini hanya 2 itu gitu. Baik, Bang Pangi, kita ya silakan Bang Pangi. Ya, tetapi intinya kalau kita melihat konteksnya adalah betul-betul ini akan melakukan pembersihan, mungkin juga statement saya yang lama ya soal kekuasaan lama ya, saya nggak sebut namanya geng Solo ya, tetapi ketika tadi ada menteri yang dari kekuasaan lama dan itu bicara sangat percaya diri bahwa beliau bukan di reshuffle kan, mungkin dia tadi bahkan ada, setahu saya boleh dikoreksi tadi, Menteri Kehutanan bilang, ya ini karena saya tunggu saja siapa wakil saya, kan begitu, bukan saya di reshuffle gitu. Walaupun yang kena reshuffle-nya justru yang ketika main domino itu justru yang undang dominonya yang kena reshuffle, itu lucu juga. Tapi yang Menteri Kehutannya yang main domino sama pembalap hutannya nggak muncul gitu. Oke, terkait dengan kekuasaan lama, Anda melihat ini sebagai bersih-bersih juga kah dari Presiden Prabowo? Ya, karena nggak mungkin presiden mengasuh 2 kekuasaan yang 2 rezim yang itu sudah dibuktikan tidak berhasil gitu untuk menjaga stabilitas politik. Nah, oleh karena itu memang presiden mungkin juga tidak mau terlalu ekstrim ya, karena kalau terlalu ekstrim nanti berulah mereka buat ulah gitu. Atau tapi dengan cara pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti bahwa dengan terukur. Ketika memang ada celah gitu, ketika mereka melakukan statement yang menyinggung, menyakiti hati rakyat, kemudian memang ada celah integritasnya atau ada celah memang nggak punya kompetensi kapasitas, tidak bisa diandalkan gitu. Jadi itu celah bagi presiden. Jadi presiden menghukum menteri itu
seolah itu biar rakyat yang memberikan hukuman, kemudian presiden mengambil keputusan gitu. Itu yang terjadi seperti ini. Saya nggak mengatakan dalam konteks ini presiden cuci tangan ya, tetapi biar rakyat dulu yang memberikan statement dan rakyat marah, kemudian presidennya baru melakukan bersih-bersih. Tetapi prinsip bagi presiden kan adalah bersih-bersih kabinet itu, bersih-bersih menteri itu sebuah keniscayaan gitu, karena dia kekhawatiran juga seperti peristiwa di Nepal gitu, peristiwa gejolak sosial di negara-negara lain, dia sangat mengkhawatirkan itu. Jadi presiden pasti akan serius melakukan pembersihan ini, bersih-bersih ini gitu. Baik. Sebelum presiden dibersihkan. Ya, Bang Pangi, kita harus tahan sejenak. Kita akan saksikan bersama bagaimana situasi terkini di dalam Istana Kepresidenan Jakarta. Televisi Anda bisa Anda saksikan kondisi terkini di dalam Istana Kepresidenan Jakarta. Terpantau kami melihat di depan mikrofon ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah bersiap untuk dilakukan pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terpantau di sisi sebelah kiri layar televisi Anda pemirsa. Ini merupakan Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago yang diinformasikan akan menduduki posisi sebagai Menko Polkam. Kemudian di sebelahnya ada Menteri BUMN Erick Thohir yang diinformasikan akan menduduki posisi sebagai Menpora yang baru. Kemudian di samping dari Erick Thohir ada Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari yang kami masih terus menanti posisi apa yang akan dilantik oleh Presiden. Kemudian di sebelah dari Ahmad Kodari ada Komjen Purnawirawan Ahmad Kodiri yang merupakan mantan dari Wakapolri. Kemudian di sisi atau di baris kedua, di sisi belakang terpantau tadi ada Nani Sdeyang yang mengenakan pakaian berwarna merah muda yang informasinya akan menduduki posisi sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kemudian pemirsa, terlihat ada yang mengenakan pakaian batik berwarna biru yang merupakan adalah Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadika. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga telah bersiap di sisi dari Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyaksikan secara langsung pelantikan atau perombakan Kabinet Jilid 2 yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi yang kami peroleh pemirsa, pelantikan di Istana Kepresidenan rencananya akan berlangsung pukul 15 atau pukul 3 sore ini. Yang mana saat ini para Menteri Kabinet Merah Putih dan juga para calon menteri yang baru yang akan dilantik oleh Presiden telah bersiap di depan mikrofon yang telah disediakan.
Sebelumnya pemirsa, sejumlah toko ini merapat ke kompleks istana di tengah berkembangnya isu reshuffle jilid 2 dari Presiden Prabowo Subianto. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97P tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152 TPA tahun 2025 tentang pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya serta pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.
2. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan, Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 3. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan. 4. Anto M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 5. Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. 3. Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 4. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan. 5. Farida Farica sebagai Wakil Menteri Koperasi. Ketiga, mengangkat masing-masing 1. Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 2. Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 3. Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden. 2. Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 3. Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. 4. Nani Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 5. Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 6. Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara, Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Ya, agama Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-luruhnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dua, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tiga, Kepala Staf Kepresidenan. Empat, Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Lima, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.